Dan Santi tuh ngebawa bulu kemaluan Adit ini ke dukun buat dijampi-jampi. Bulu kemaluannya Adit ini dibakar sama si dukun sambil dibacain mantra. Mantra itu kayak gini. Assalamualaikum salam, sangkan paraning dumadi, sing tak suwun langsing tak puji dumateng, Gusti Mugo aku dadi asihing si jabang baine. Bla 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 bla, sebut nama panjang Adit. Dan abu dari bulu kemaluannya Adit itu dicampur ke dalam jamu yang bakal dikasih ke Adit, termasuk juga air liur yang udah dimasukin jamu itu. Anjir, berarti jamunya campuran air liurnya Santi sama bulu kemaluannya Adit sendiri. Dan dia minum tuh airnya. Diminum sama Adit? Iya. Kurang ajar. Singkat cerita, setelah berhari-hari selalu dikasihkan tuh jamunya sama si Roy. Terus juga selalu dibacain tuh mantra lewat foto yang udah diambil sama Roy ke Santi. Dan ternyata kayaknya peletnya udah berhasil nih, Bi. Tante Santi tuh mulai kelihatan sering banget datang ke rumah daripada sebelumnya. Dan awalnya Adit tuh kan biasa-biasa aja yang gue bilang kan, cuman being nice aja sama tantenya. Tapi sekarang lama-lama Adit tuh selalu excited kalau si Santi tuh datang. Mereka tuh jadi ngobrol banget, jadi ketawa-tawa banget sampai malam lah, dari siang sampai malam nih. Nah pas malam Tante Santi pulang, hal-hal aneh tuh sering terjadi lah ke Adit ini. Adit selalu mimpin Tante Santi. Terus yang di pikiran Adit tuh cuma Tante Santi aja. Sampai Adit nih kayak orang halu, Bi, Nat. Katanya tuh dia lihat Tante Santi di jendela lagi lambai-lambaian tangan gitu buat ngajak Adit keluar. Terus juga pernah katanya Adit tuh ngerasa lagi tidur, di sampingnya tuh ada Tante Santi. Dia tuh melukin Tante Santi, dan dia tuh seneng banget tidur ditemenin Tante Santi karena semalaman tuh gak bisa tidur. Nah Adit juga sering katanya ngigo dan nyebut nama Tante Santi mulu. Ternyata saudaranya Adit, yang si Ari sama Andi itu tuh udah mulai ngerasa aneh ngelihat adik paling kecil tuh kok jadi kayak begini mulu ke Santi kan. Ditanyalah sama mereka kayak kenapa lo jadi bucin dan malah lo kegila-gila sama tante tiri lo sendiri. Padahal Adit tuh ganteng, bisa dapetin cewek-cewek sumuran Adit lah. Singkat cerita, ada satu momen Adit ini tuh tiba-tiba bilang ke keluarganya mau nikah Tante Santi. Dan maksa dia cuma mau nikah sama Tante Santi doang. Keluarga bingung semua lah kayak kenapa tiba-tiba kayak gitu. Ya apalagi keluarga dari ibunya kan si Julia kan, dia gak setuju lah sama keputusan Adit kan. Iya benar. Ini kan adik bapaknya, walaupun tante tiri tapi tetap aja itu tantenya gitu. Dan harusnya yang tadi gue bilang, Adit tuh dapet cewek sumuran dia tuh segampang itu. Nah dikasih tau kayak gitu sama keluarganya, Adit gak terima dan malah ngamuk-ngamuk, Bi, Nat, dan minta tetap nikah sama tantenya sendiri, Tante Santi itu. Adit ngamuk sampai ngancurin barang-barang di kamarnya, sampai Adit tuh kayak bener-bener mau nyelakain diri sendiri dan mau kabur dari rumah. Sampai bener-bener kayak orang gila lah nih si Adit teriak-teriakan kayak gitu. Nyokapnya si Julia akhirnya tuh ngurung Adit di kamar biar Adit tuh gak kabur dari rumah. Pas si Adit dikurung di kamar, di situ akhirnya Julia sama Roy ngobrol berdua, si nyokap bokapnya Adit ini. Setelah ngobrol sama Roy singkat cerita, akhirnya Julia tuh luluh juga lah dan akhirnya mau dengan terpaksa nerima apa yang Adit minta. Karena daripada anaknya sendiri nyakitin diri sendiri kan. Tapi sebenarnya keluarga Julia ini sadar dan curiga akan minuman yang sering dikasih sama Roy. Dan kenapa dia curiga? Karena minuman ini tuh cuma boleh diminum sama Adit. Oh, mereka nyadar. Mereka nyadar. Oh, gue kira semuanya minum enggak ya? Enggak, Aditnya doang. Oke. Nah, pas ditembak kayak gitu tuh, kayaknya ada yang aneh dari minuman bla bla segala macem. Tapi Roy itu ngeles. Dia tuh bilang kayak minuman itu ya beneran cuma jamu dan minuman itu emang buat kesehatan Adit. Tapi yang lain nggak percaya gitu aja. Ada yang khawatir kalau ini bisa jadi pelet, dan peletnya pasti kan dari dukun kan. Ya cuman keluarga Julia tuh nggak bisa berbuat apa-apa karena ya mereka kan cuman asumsi doang kan, nggak ada bukti sama sekali kan. Jadi intinya Roy itu bener-bener ngeyakinin semua orang kalau keputusan Adit nikahin Santi itu adalah pilihan terbaik buat Adit. Sampai akhirnya Adit dan Tante Santi itu nikah sampai sekarang, dan mereka itu udah punya anak, Bi. Anjing. Beneran nikah akhirnya? Beneran, gila kan? Berarti Muy, di dalam pernikahannya itu si Adit tuh masih dalam pengaruh peletnya si Tante Santi itu dong? Iya bisa jadi, Nat. Karena kalau misalnya gini, kalau orang nggak dikasih pelet, mana mau sih dia nikah sama tante sendiri, dan itu jarak umurnya jauh banget kan. Sampai selanggang ini, sampai udah punya anak, ya berarti asumsinya sampai detik ini ya si Adit masih ada pengaruh pelet.